podcast Teknotalk, tempat ngobrol santai bareng gua Fajar. Dan kali ini gua ditemani oleh dua tamu penting. Ada saudara gua Vito dan ya saya Fahmi. Ya jadi hari ini kita akan bahas topik soal konfigurasi komunikasi data, topologi jaringan dan jaringan komputer. Nah ini topiknya khusus anak IT banget ya. Nah bener banget tuh. Tapi jangan khawatir, meskipun jadi kelihatan berat, kita bakal bahas dengan gaya ngobrol santai aja. Yuk kita langsung ke podcastnya. Yang pertama ada konfigurasi komunikasi data. Nah, jadi konfigurasi komunikasi data itu kayak aturan main di mana data dikirim dan diterima antar perangkat. Ada 3 jenis tuh yang utamanya dalam konfigurasi komunikasi data. Yang pertama ada simplex, yang kedua ada half duplex ya, dan ketiga ada full duplex. Nah, jadi yang pertama itu kita bahas simplex dulu ya. Jadi simplex itu ini yang paling simple. Jadi datanya itu cuma dikirim ke satu arah aja. Nah, contohnya itu kayak radio FM atau TV. Jadi stasiunnya yang ngirim, kitanya itu yang menerima aja. Bener banget tuh. Jadi ya meskipun kita suka acara TV, nah kita nggak bisa protes lewat TV-nya langsung, cuma bisa terima dan pindah channel aja gitu. Iya, itu tuh satu arah doang. Nah, half duplex itu udah bisa 2 arah, tapi tetap gantian. Contohnya tuh kayak walkie-talkie dan handy-talkie. Nah, jadi HT ya. HT ini tuh punya kekurangan juga ya. Jadi selain harus gantian ngomong, ya kadang suaranya juga suka gak jelas kalau kejauhan. Bener banget tuh. Kadang juga kalau cuacanya lagi jelek tuh biasanya suaranya berat, suka hilang-hilangan tuh suaranya, tuh putus-putus tuh. Nah, makanya HT itu biasa dipakai di lingkungan yang terkontrol, kayak di area outdoor yang terbatas atau kegiatan lapangan seperti pramuka atau keamanan acara. Makanya ya suka biasanya ada kode ganti atau apa gitu ya, biar lawan bicaranya itu tahu gitu kapan dia boleh ngomong. Kan kalau misalkan 2 orang ngobrol barengan kan ya keganggu kan ya, ada noise-nya ntar. Bener banget, jadi kayak nabrak gitu ya. Iya, kayak gitu. Dan ada full duplex, ini yang paling fleksibel tuh, 2 arah dan bisa barengan. Contohnya kayak video call tuh, video call sekarang itu bisa berbarengan. Jadi satu orang ngomong, satu orang lagi juga bisa ngomong lagi, jadi nggak nabrak. Iya. Ya, jadi ini tuh standarnya komunikasi modern ya. Jadi kayak chat suara, Zoom meeting, nah semuanya itu udah pakai yang namanya full duplex. Sekarang kita geser ke topik berikutnya. Nah, topik berikutnya itu topologi jaringan. Ini tuh ngomongin struktur atau bentuk koneksi antar perangkat di jaringan komputer. Nah, sekarang itu banyak beberapa jenis topologi ya. Ya. Dan juga mempunyai kelebihan dan kurangnya masing-masing. Nah, yang pertama itu ada bus topologi. Jadi semua perangkat itu terhubung ke satu kabel utama. Kelebihannya itu hemat kabel dan gampang dibangun. Tapi kelemahannya ya kalau kabel utamanya rusak, semua perangkat ya bakal mati total gitu, nggak bisa ngerjain apa-apa. Nah, ibaratnya itu kayak kita semua duduk satu meja panjang. Nah, kalau mejanya jatuh tuh kita jatuh semua gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, jadi ya terus selanjutnya ada star topologi. Nah, ini tuh perangkat yang nyambung ke pusat, bisa switch atau hub. Bentuknya itu kayak bintang sesuai namanya ya, star topologi. Nah, yang keren dari si star ini, kalau satu kabel perangkat terputus, perangkat yang lainnya masih bisa tetap jalan. Oh, jadi pusatnya itu titik lemahnya ya. Jadi kalau switchnya mati, itu bubar semuanya gitu. Iya, benar sekali. Oke, ya selanjutnya ada ring topologi. Jadi ini ring topologi ini tuh perangkat-perangkat disusun secara melingkar dan datanya itu jalan satu arah. Nah, ring topologi ini cocok buat sistem dengan beban yang menengah. Performanya cukup stabil, tapi kelemahannya kalau satu node error, semuanya bisa ikut kena. Jadi ibaratnya kayak kita lari estafet, nah terus kalau satu orang jatuh, yang lain gagal tuh, jatuh semua nggak bisa lanjut ya. Iya, kayak gitu, betul. Nah, terakhir ada mesh topologi.
ini keren banget ya. Jadi setiap perangkat yang terhubung itu semua perangkatnya itu maksudnya bisa terhubung gitu ke semua perangkat yang lainnya. Kelebihannya, jalur cadangannya tuh banyak. Jadi kalau ada satu koneksi gagal, masih ada rute yang lain. Tapi kalau nggak salah kabelnya itu bisa ruwet banget ya, dan tentu juga biayanya juga pasti mahal. Ya, biasanya juga kan dipakainya itu di tempat-tempat yang kritikal ya, kayak sistem militer gitu, atau server biasanya kan kalau server tuh di perusahaan besar tuh suka pakai ya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau pemilihan topologi itu tergantung kebutuhan, karena nggak bisa sembarangan. Betul banget tuh. Kalau buat rumah atau kantor kecil biasanya pakai topologi star. Tapi kalau buat data center besar biasanya pakai kombinasi mesh dan lainnya. Ya, betul. Dan pemahaman soal konfigurasi komunikasi data juga penting ya buat desain sistem komunikasi. Misalnya kamu pengen bikin aplikasi chat gitu ya. Nah, ya kamu pasti bikin ini ya, pasti pakainya kayak full duplex lah biar real time. Atau sistem antrian customer service yang pakai half duplex biar gantian input suara. Oke dah, itu aja pembahasan kita soal komunikasi, data, dan topologi jaringan. Semoga makin kebayang bagaimana cara kerja jaringan komputer ya. Ya, dan semoga juga buat bermanfaat ya buat kalian yang sedang belajar atau mungkin lagi persiapan mau UTS atau UAS ya. Nah, kalau kalian suka dengan video kita ini, jangan lupa kalian like dan subscribe. Betul dan banget itu. berlangganan. Oke, sekian, terima kasih. Gua Fajar. Gua Vito. Dan gua Fahmi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Goodbye. Bye-bye. Ciao.